Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Saudara, Yesus menggambarkan orang percaya itu seperti garam. Nah, saudara, apakah fungsi garam di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saudara, kita tahu bahwa garam itu paling tidak mempunyai dua fungsi yang penting. Yang pertama adalah memberi rasa, sehingga makanan itu ketika diberi garam pun menjadi lebih nikmat ketika dimakan. Bayangkan kalau makanan itu tanpa ada rasa asin sama sekali, maka pasti orang yang makan pun tidak dapat menikmati makanan yang hambar itu. Nah, ini adalah fungsi pertama dari garam, bahwa memberi rasa yang bisa dinikmati. Yang kedua, garam juga dipakai untuk mengawetkan makanan sehingga dia tidak cepat rusak karena bakteri. Sehingga dengan menggunakan garam, orang-orang pada zaman dulu bisa menyimpan makanan lebih lama dan bertahan lebih lama. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan kamulah garam dunia, apakah maksudnya? Saudara, yang pertama itu berarti kita mempunyai fungsi yang seperti garam yang tadi. Bahwa yang pertama kita pun juga memberi rasa bagi dunia ini, bagi orang-orang sekitar kita. Nah, bagaimana kita dapat memberikan rasa bagi orang-orang sekitar kita? Nah, ketika orang percaya menyatakan kepeduliannya, ya, perhatiannya, empatinya, dan kebaikan hati kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, maka pada saat itu kita sedang menjadi garam bagi orang-orang sekitar kita, bagi dunia ini. Karena mereka bisa merasakan kebaikan, kepedulian, dan kasih dari orang-orang percaya, sehingga hidup mereka diberkati. Hidup mereka yang tadinya mungkin begitu banyak masalah, begitu membuat mereka tawar hati, sekarang seolah-olah diberi pengharapan baru. Karena mereka merasa ada yang peduli, ada yang mengasihi mereka, ada yang memberi secercah harapan di dalam hidup mereka. Sehingga hidup mereka yang sudah hambar, hati yang mereka sudah tawar hati itu, kembali diberi rasa, kembali diberi semangat, kembali diberi rasa dicintai dan terima. Nah, saudara, bukan saja mereka merasa dikasihi, dicintai, diterima oleh orang-orang percaya yang peduli kepada mereka, tapi yang lebih istimewa lagi ketika mereka diperkenalkan kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber kebaikan itu dalam kehidupan mereka, maka kemudian mereka bisa merasakan dikasihi dan diterima oleh Tuhan. Nah, itulah kebaikan yang tertinggi yang mereka bisa rasakan. Ya, rasa garam atau rasa nikmat dari garam dunia itu yang mereka bisa nikmati melalui orang percaya yang menyatakan kasih Tuhan kepada mereka, sehingga mereka pun juga boleh mengalami kasih Tuhan. Mereka bisa merasakan hidup mereka yang tawar dan hambar itu diberi rasa oleh karena kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika Yesus berkata kamulah garam dunia, dia bicara juga tentang fungsi kita untuk mengawetkan atau menahan pengaruh kejahatan, pengaruh dosa di tengah dunia ini. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan mengatakan kebenaran dan melakukan kebenaran. Ketika kita dengan tekun, dengan setia mengatakan kebenaran dan melakukan apa yang benar, kita sedang menjadi garam bagi dunia. Kita sedang menahan dan menolak pengaruh si jahat, pengaruh dari dosa itu di dalam kehidupan kita dan di dalam sekeliling lingkungan kita. Nah, disitulah peran kita sebagai garam yang mengawetkan atau yang menahan pengaruh dosa. Saudara, memang untuk melakukan tugas ini tidak mudah. Kadangkala ada penolakan, ada pengorbanan. Kita tidak selalu menang di dalam perjuangan kita. Kadangkala kita seperti kalah. Tetapi selama kita masih mengatakan kebenaran, kita masih memperjuangkan kebenaran, maka kita masih berfungsi sebagai garam yang menolak dan menahan pengaruh dosa itu. Dengan demikian, kita pun tetap bisa menjadi garam bagi dunia. Tapi ketika kita berhenti berjuang, kita berhenti mengatakan kebenaran, maka kita menjadi seperti garam yang tidak asin lagi. Dan ketika garam itu menjadi tawar, apakah gunanya lagi keberadaannya? Tentu saja itu bukan yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Tuhan mau kita menjadi garam yang memberi rasa, garam yang asin, garam yang menahan pengaruh si jahat itu. Sehingga kebenaran Tuhanlah yang terus dinyatakan di tengah dunia ini. Orang-orang dapat mengalami rasa kasih dari Tuhan melalui hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita tetap dapat menjadi garam dunia di tengah dunia yang membutuhkan kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur Engkau memanggil kami untuk menjadi garam, untuk menyatakan kasih-Mu, dan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Tolong kami, sehingga kami pun tetap setia untuk menyatakan kasih Tuhan dan mengatakan kebenaran Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.